Perparkiran tuh berarti izin untuk mengelola parkir ya Pak. Jadi pengelola itu sudah mulai mengurus perizinan seperti itu Pak. Memberikan rekomen lebih baik itu badan usaha. Halo, ketemu lagi dengan kami di O-Public, obrolan seputar pelayanan publik dari Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Di sini tempatnya pusat informasi pelayanan publik di Kota Samarinda. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pajak perparkiran atau izin perparkiran. Kenapa? Karena menurut data dari Korlantas Polri Kota Samarinda itu jumlah kendaraannya sudah mencapai 988.000. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Pak Didi Julian, YSST PMSI, yang merupakan Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Selamat datang Pak Didi di MPP. Ya Pak. Ini kita santai saja, kita akan ngobrolin tentang izin perparkiran. Sebenarnya ini izin apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Ya, jadi izin perparkiran tuh berarti izin untuk mengelola parkir ya Pak. Jadi izin mengelola parkir di sini adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau individu yang ingin mengelola parkir. Dan nantinya untuk izin tersebut pastinya ada pihak yang berwenang yang akan menangani itu. Nah, yang memberikan daripada izin dan mungkin terkait regulasinya juga diarahkan kepada yaitu salah satunya untuk penganggaran parkir ini adalah di Dinas Perhubungan sebagai OPD yang membawahi untuk perizinan perparkiran ini. Jadi untuk perparkiran di Kota Samarinda ini harapan kami bisa sudah seluruh pengelola itu sudah mulai mengurus perizinan seperti itu Pak. Jadi siapa saja berarti nih Pak? Boleh perorangan, boleh badan hukum ya? Boleh perorangan ataupun badan hukum, cuma kami lebih merekomendasikan kepada mereka yang memiliki badan hukum Pak. Karena lebih jelas dan lebih terpimpin dan terorganisir. Nah, dalam artian kalau untuk perorangan biasanya kita apabila terjadi perubahan-perubahan dalam pengelolaan ini tadi yang agak repot, makanya dengan sesuatu ada badan hukum, ini juga cukup memudahkan bagi kita untuk mengontrolnya Pak, seperti itu. Kira-kira yang perlu disiapkan nih Pak, syarat yang menjadi syarat biar izin perparkiran itu bisa diterbitkan. Ya, yang pastinya untuk persyaratan daripada perizinan perparkiran ini, yang jelas dia harus memiliki lokasi. Lokasi dulu. Jadi lokasi ini yang nantinya harus disampaikan, diajukan kepada dinas OPD terkait, yang mana dalam hal ini Dinas Perhubungan yang akan biasanya memberikan advis atau beberapa saran untuk terkait kegiatan perparkiran ini tadi. Jadi nanti untuk persyaratan ini yang jelas selain tempat, dia juga kami memberikan rekomen lebih baik itu badan usaha. Dan juga dia harus melengkapi beberapa perlengkapan dokumen, salah satunya itu perizinan OSS. Nah, jadi perizinan OSS ini sudah harus dilaksanakan sejak turunnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021, yang mana memang perizinan ini merupakan syarat penting untuk agar bisa mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan perparkiran, karena di dalamnya udah cukup lengkap, mulai dari persyaratan harus memiliki apa saja seperti sarana pelayanan parkirnya, seperti perlengkapan parkirnya, maupun fasilitas keselamatan lainnya yang harus dipersiapkan untuk pengelolaan parkir. Jadi di dalam OSS itu udah tertuang semua tuh Pak? Ya, apa yang menjadi syarat? Atau ada luasan khusus nggak sih? Untuk luasan khusus sebenarnya tidak ada. Jadi itu tergantung ke kondisi masing-masing. Cuma untuk peraturan Andalalin, dalam suatu usaha, itu ada hitungannya untuk membuat suatu kantong parkir. Jadi misalnya seperti mall atau rumah sakit, itu dia wajib menyediakan parkir dengan perhitungan yang sudah ditetapkan. Jadi memang ada perhitungannya, persentasenya seperti itu. Jadi memang dalam hal kegiatan usaha
kita memang sering mengabaikan yang namanya tempat parkir. Nah, ini kan sering terjadi dari pengusaha-pengusaha yang sudah melaksanakan kegiatan usaha, sering terjadi parkir di tepi jalan maupun di badan jalan dikarenakan tidak menyediakan lahan parkir. Makanya kenapa kita selalu menekankan bagi pengusaha yang ingin membuat berusaha di wilayah Kota Samarinda, harapannya harus memiliki kantong parkir. Nah, apabila dia tidak memiliki kantong parkir, akhirnya dia bisa membebankan jalan untuk parkir. Nah, ini bisa mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Sehingga ini akan terjadi pembebanan jalan atau bangkitan daripada kendaraan yang lewat itu agak kesulitan apabila ada kendaraan yang parkir di badan jalan karena jalan menyempit. Nah, makanya kenapa tanggung jawab ini sekarang kita arahkan kepada pemilik daripada usaha pelaku usaha, karena mereka itu harus bertanggung jawab untuk parkir yang ada di tempat usahanya, seperti itu. Mundur sedikit nih, Pak. Ya. Jadi pelaku usaha yang seperti apa nih yang harus menyiapkan kantong parkirnya, misal? Ya, contohnya seperti pelaku usaha yang menjual jasa atau mungkin barang, yang dalam artian di sini biasanya kunjungan atau traffic kunjungan untuk belanja itu cukup tinggi, sehingga parkir yang ada di mungkin dia punya kantong tapi kecil sehingga tidak bisa memuat seluruh pelanggannya yang akan parkir seperti itu. Itu juga jadi permasalahan, ya. Jadi harapan kami sih sebenarnya dan pengelolaan ini pun juga harus jelas, karena kebanyakan pengelolaan ini yang mohon maaf untuk terutama yang KP-KP di tepi jalan biasanya dia memang melibatkan daripada masyarakat sekitar, tapi tetap saja harus ada semacam koordinasi atau izin kepada kami selaku OPD yang menangani perparkiran, di mana memang kita harus mengupayakan walaupun dia memberikan ruang parkir di tepi jalan, tapi jangan sampai mengganggu daripada lalu lintas yang ada. Mungkin itu. Oke, urusannya dengan izin perparkiran nih, Pak. Ya. Oke, pelaku usaha menyiapkan kantong parkir. Ya. Apakah semua pelaku usaha itu juga harus punya izin perparkirannya? Atau hanya pelaku usaha yang akan menarik tarif parkirnya? Kalau yang benar itu adalah pelaku usaha yang ingin mengelola parkir itu harus mengurus dulu KBLI OSS KBLI 52215 Melalui OSS tadi. OSS 52215. Jadi untuk pengajuan ini harus disampaikan juga berapa ruang parkir yang dia siapkan. Cuma kan sampai saat ini kan terutama untuk tempat-tempat parkir yang pengusaha yang kantong parkirnya kecil itu sangat jarang mengurus itu. Nah, di sini karena ada pusat perbelanjaan, ada rumah sakit yang memiliki parkir otonom yang cukup luas. Nah, ini yang lebih kami tekankan sebenarnya. Fokus ke situ ya. Karena ini yang betul-betul dikelola dan hasilnya cukup lumayan besar dalam pengelolaan. Ada pendapatan di situ. Ada pendapatan dan pendapatannya cukup besar, dan ini juga bukan hanya sekedar mereka memungut, tapi juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumen yang akan datang atau parkir di tempat mereka. Jadi mulai dari pelayanan keselamatan, pelayanan kenyamanan, dan juga informasi yang jelas, sehingga ini juga membuat mereka yang parkir juga lebih nyaman dan lebih mudah, baik mau ngatur sirkulasi masuk maupun keluar, seperti itu. Oke, sebelum kita lebih jauh nih Pak, kita mundur sedikit saja. Baik. Itu prosedurnya itu apakah kita ke Dinas Perhubungan dulu, atau saya cukup lewat online saja, lewat OSS, kemudian nanti komitmen ke Dinas Perhubungan atau gimana? Mungkin bisa dijelasin. Ya, kalau saat ini kan sudah terpusat ya, kalau untuk perizinan dengan menggunakan OSS. Jadi perizinan itu bisa langsung melalui OSS langsung, ya. Jadi nanti pada saat sudah akan beranjak ke tahap verifikasi, barulah nanti dilakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Koordinasi sudah terlaksana melalui sistem ya. Istilahnya
mereka mengirimkan atau mengupload kondisi yang ada di lapangan. Nanti kami yang akan memverifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ada kalanya nanti kami akan melakukan kunjungan, Pak. Kunjungan kepada tempat usaha tersebut yang rencananya akan mengelola parkir. Nah, jadi pada saat kita kunjungi ternyata sudah sesuai atau mungkin belum sesuai, nanti baru diputuskan untuk diverifikasi atau tidak. Ya. Kita santai minum dulu, Bapak. Oh, baik, makasih. Biar kita relax untuk melanjutkan obrolan kita pagi ini. Sore. Lagi nih, Pak. Saat kapan izin perparkiran itu diajukan? Apakah sebelum, katakanlah saya punya mall, apakah sebelum mall itu beroperasional atau bahkan mungkin sebelum dalam masa konstruksi itu? Karena ada syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk izin perparkiran itu tersendiri. Sebaiknya sih dari awal ya, agar karena kan bukan hanya dinas perhubungan di sini nanti yang akan berperan, tapi di sini juga ada dinas, ada PUPR, ada dinas pemadam kebakaran terkait kelengkapan yang ada. Nah, ini juga harus memiliki harus terverifikasi oleh dinas-dinas tersebut. Contohnya untuk struktur bangunan dan mungkin untuk mapping dan segala macam itu kan di PUPR. Untuk kebakaran, mereka juga untuk gedung parkir atau mungkin untuk parkir outdoor, mereka harus tetap menyediakan yang namanya APAR atau mungkin sprinkle kalau di gedung. Nah, untuk penyediaan tersebut tergantung apakah ini disediakan oleh pemilik gedung atau mereka melimpahkan ke pihak ketiga, itu tergantung kesepakatan. Nah, untuk mengelola parkir ini tergantung kalau apabila ingin dikelola sendiri oleh pihak pengusaha yang memiliki usaha di gedung tersebut, misalnya pihak mall, dia juga harus memiliki izin KBLI itu dulu. Nah, makanya kebanyakan mall di Kota Samarinda ini mengalihkan kepada pihak ketiga untuk mengurus itu. Untuk mengurus itu karena pihak ketiga sudah memiliki izin. Namun izinnya harus izin itu baru istilahnya baru memiliki izin secara ini ya, istilahnya mereka sudah punya persyaratan khusus untuk pengelolaan, hanya saja tinggal dilanjutkan untuk operasionalnya di Kota Samarinda untuk mengurus izin tempat. Nah, mereka sudah punya izin itu, tapi izin tempat itu belum. Nah, nanti izin tempat itu di mana dia akan mengelola, itu mengajukan izin tempatnya di OSS tersebut. Gitu, seperti itu. Kira-kira nih Pak, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Bisa seperti kejadian baru-baru ini, sebuah mall tuh mobilnya kebakar di lahan parkir gitu. Nah, apa saja sih yang menjadi concern dari dinas perhubungan biar ini menjadi perhatian, karena ini syarat gitu dari izin perparkiran. Ya, harapan kami dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 ini, kita sudah bisa melaksanakan sesuai daripada peraturan tersebut. Yang mana di peraturan tersebut sudah disampaikan beberapa perlengkapan yang harus dilengkapi, mulai dari persyaratan seperti kebutuhan ruangan, persyaratan komposisi peruntukan, terus alat penerangan, sirkulasi kendaraan, fasilitas kebakaran, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas pengamanan dan keselamatan, konstruksi bangunan. Nah, itu sudah harus dilengkapi di perizinan itu. Nah, jadi bukan hanya dinas perhubungan saja yang berperan di sini, tapi ada beberapa dinas lainnya yang nanti akan memverifikasi itu. Nah, sehingga dengan sudah tersedianya fasilitas ini, otomatis kita selaku OPD yang menangani ini bisa lebih aman. Ibaratnya kita juga mempertanggungjawabkan daripada izin yang kita buat, sehingga ini harus benar-benar dilaksanakan karena ini untuk keselamatan atau kenyamanan masyarakat yang akan memanfaatkan itu, seperti itu. Jadi harapan kami itu semua harus berjalan sesuai peraturan, harus disiapkan, benar. Bahaya kalau nggak lengkap ini sebenarnya pasti ada yang nanti akan kejadian, contohnya seperti yang Bapak sampaikan, tadi ada kebakaran, pada saat ada kebakaran ternyata alat pemadamnya jauh
atau mungkin tidak ada misalnya. Nah, biasanya kan di satu ruangan harus ada, apalagi kalau untuk gedung itu harus ada sprinkle Sprinkle seperti siapa ya? itu. Jadi kondisinya harus dilengkapi untuk Oke, Pak. menyikapi yang begitu. Kemudian saya sudah punya lahan parkir, sudah saya siapkan. Ya. Kemudian saya sudah apply di OSS. Itu kira-kira butuh berapa lama, Pak, izin parkir ini bisa terbit? Biasanya kalau sudah apply dan jika sudah mulai memfoto kondisi yang ada di tempatnya, existingnya dulu. Nah, setelah dipoto kan nanti mereka tinggal mengirim kembali ke OSS, dan nanti tim kami dari Dinas Perhubungan itu memang tiap hari Pak ngecek. Jadi setiap hari dicek, setiap saat itu dicek juga. Apabila ada yang masuk, apabila ada yang masuk segera kita buatkan semacam saran-saran teknis. Ini harus dilengkapi apalagi ya, misalnya ada yang kurang atau mungkin ini harus diperbaiki atau bagaimana. Walaupun hanya lewat soft file dulu nih, soft file ya, bisa, online dulu ya. Bisa. Namun alangkah lebih baik lagi kalau ada mampir, sehingga ini juga mempermudah atau mempercepat Pak, ya. koordinasi. Nah, biasanya kami pun juga akan ke lapangan, mendatangi lokasi parkir tersebut. Dan jika juga ingin membuktikan apakah sudah sesuai dengan apa yang disajikan, didokumentasikan, seperti itu. Jadi setelah kita melakukan konsultasi nih Pak. Ya, mungkin itu tergantung proses itu sih tergantung sebenarnya. Prosesnya ya. Jadi kalau seandainya dia sudah cepat melengkapi daripada persyaratan, syarat cukup, ya cepat, sudah cukup, sudah cepat, dia sudah penuhi semua, ini pasti akan lebih cepat. akan lebih cepat untuk verifikasi. Ada biayanya nggak sih Pak izin parkir ini? Yang jelas Hitung-hitungannya bagaimana dia? Kalau itu jelas tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Tidak ada. Kalau kita kan di sini sebagai OPD yang mengupload itu semua, kita harus melihat kondisi itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Memastikan saja. Ya. Apabila kalau untuk pembiayaan kan saat ini kan semuanya lewat OSS, Pak. Tidak ada biaya tertentu yang dikenakan di OSS tersebut. Hanya saja dia menekankan untuk persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin tersebut. Oke. Siap. Terus Pak, apa konsekuensinya jika saya punya lahan parkir, saya fungsikan sebagai tempat parkir, tetapi saya nggak punya izin nih? Ada konsekuensi khusus nggak di situ? Ya, pastinya ya kalau tidak memiliki izin sebenarnya tidak boleh melakukan pengelolaan parkir. Karena gratis juga izinnya Pak ya? Ya, jadi intinya adalah apabila dia ingin mengelola harus ada izin lah, istilahnya harus diketahui oleh pemerintah setempat, yaitu melalui perizinan ini tadi. Nah, nanti ini kan akan ada perhitungan untuk misalnya nanti untuk pajaknya, retribusinya, ataupun retribusinya. Nah, untuk khusus parkir yang off street atau di dalam itu biasanya dikenakan pajak. Kalau dia di badan jalan atau di tepi jalan itu dikenakan retribusi. Gitu. Oke. Jadi beda ya Pak. Nah, terus Pak, saya sudah punya izin nih. Apakah ada jangka waktunya? Pasti ada. Berapa Jadi lama pasti ada biasanya dari kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah. Jadi biasanya perizinan itu kan dikeluarkan di DPMPTSP ya, sebagai OPD yang menaungi segala perizinan. Nah, biasanya nanti dari kebijakan tersebut misalnya dibijakin selama 3 tahun misalnya. Nah, sehingga dalam waktu 3 tahun itu kita bisa mengevaluasi kembali apakah fasilitasnya masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, makanya kenapa perizinan itu harus diberikan batas waktu. Kalau tidak diberikan batas waktu, maka evaluasinya nanti akan sulit. Sehingga kita tidak bisa menekankan kepada mereka apabila terjadi perubahan-perubahan. Contohnya mungkin pengelolanya berubah. Itu jelas izinnya akan berubah. Izinnya harus diperbarui. Lalu mungkin juga mereka ingin menambahkan luasan. Itu harus ada permohonan kembali untuk penambahan ruang. Jadi tidak
itu akan gugur dengan sendirinya apabila dia tidak memperbaharui Oh, daripada perizinannya. Jadi saat dia berizin, kondisinya harus sama. Iya. Harus sama sampai dia menyelesaikan selama berapa tahun. Apabila dia ada perubahan, dia harus segera lapor. Seperti Oh itu. gitu. Oke deh Pak. Sekarang di mana nih Pak kita bisa konsultasi, bisa menghubungi tentang izin parkir ini? Kemana gitu? Ya, jadi kalau untuk saat ini untuk perizinan parkir kebetulan ada di bawah bidang saya, bidang lalu lintas jalan. Kami ada yang namanya seksi lalu lintas yang menangani rekayasa atau manajemen rekayasa lalu lintas. Iya, Pak. Nah, jadi biasanya di seksi ini kami yang akan memberikan arahan atau layanan tersebut. Misalnya ada seorang pengusaha yang ingin mengelola parkir, nanti kita coba arahkan. Yang jelas pasti kita arahkan ke WSS dulu untuk mengelola, untuk pendampingan mengajukan. gitu ya Pak? Bisa, bisa kita dampingin Pak. Istilahnya pasti kita dampingin. Beda halnya dengan yang parkirnya di tepi jalan, yaitu mungkin agak berbeda penanganannya. Nah, di bawah saya ada juga sub tapi tidak ada seksinya, tapi langsung di bawah bidang saya ada sub perparkiran, yang mana ini tidak ada pejabatnya, tapi di situ sudah ada di situ. tim atau koordinator dan anggota yang mengurusi terkait parkir tepi jalan ini. Nah, jadi kalau itu biasanya penanganan agak berbeda karena yang mengelola adalah personal. Nah, karena personal ini juga sangat jarang mereka yang langsung mau melakukan perizinan. Beda halnya dengan badan usaha. Kalau mereka yang personal ini biasanya langsung narik gitu ya Pak? Langsung melaksanakan tanpa ada koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Jadi biasanya pas razia harus dirazia dulu, baru mereka mau koordinasi dengan kita. Kalau Dinas Perhubungan ini di mana nih Pak? Kalau kita bisa datang, mungkin masyarakat sebagian belum ada yang tahu nih Dinas Perhubungan adanya di mana gitu. Kantor Dinas Perhubungan ada di Jalan MT Haryono, tepatnya di samping perumahan Mediterania. Ya. Jadi di MT Haryono, samping Mediterania ada Dinas Perhubungan, bisa datang langsung untuk konsultasi tentang izin perparkiran ya Pak. Silakan, kita welcome untuk terkait konsultasi dan segala macam. Silahkan melalui media apa saja. Mau ketemu langsung bisa, melalui Instagram kita bisa. Atau melalui nomor call center kita bisa. Oh ya, mungkin bisa disebutkan Pak call center. Kalau call center ini kebetulan kami baru ada, kami ada kerjasama dengan Kominfo. Jadi kita menggunakan sarana fasilitas call center 112 untuk aduan Pak. Oh gitu. Nah, kalau untuk terkait konsultasi bisa juga. Ya, istilahnya kan 112 ini kan segala urusan bisa. Yang penting arahnya adalah ke OPD tertentu atau kemana, nanti biasanya dari tim 112 akan mengkonfirmasi ke kita. Nah, untuk nomor perparkiran sendiri, nah kami kebetulan ada juga mengelola suatu nomor aduan atau mungkin konsultasi atau menanyakan informasi. Kebetulan kami lagi ada program parkir berlangganan Pak. Nah, jadi ada bahasanya kami lagi sedang mensosialisasikan program parkir berlangganan ini. Yang harapan besar kami dengan adanya pola parkir berlangganan, seluruh masyarakat Samarinda yang sudah berlangganan sudah tidak perlu lagi membayar parkir. Sehingga membayarnya sekali dan tidak perlu lagi membayar di seluruh parkir di wilayah Kota Samarinda. Ini lagi sedang kita lagi kita sosialisasikan terus Pak. Dan alhamdulillah sudah beberapa ada yang mendaftar parkir berlangganan. Parkir berlangganan untuk seluruh masyarakat. Ya, untuk seluruh masyarakat Kota Menarik Samarinda. nih Pak. Ya. Kira-kira apa yang bisa kita tunjukin? Misal saya punya parkir berlangganan. Sudah daftar nih Pak ya? Sudah daftar. Ya. Kemudian saya main ke salah satu pusat perbelanjaan mall. Apa yang saya tunjukkan? Nah, yang untuk saat ini untuk parkir berlangganan baru untuk tepi jalan umum Pak. Oh gitu. Kalau untuk mall, karena ini parkir otonom yang dikelola oleh pihak lain, itu belum bisa. Jadi yang bisa adalah
tempat-tempat parkir yang di tepi jalan. Misal saya ke tepian, misal. Toko-toko misalnya tepian. Oh. Nah, makanya nanti ini kan kita masih sosialisasi dan mungkin belum seluruh juru Masyarakat. parkir maupun juru pengusaha dan masyarakat yang paham. Nah, kalau sudah paham, apabila memiliki atau terdaftar parkir berlangganan, itu biasanya ada tanda stiker. Oh, di Ada, kendaraan. kita kasih stiker untuk ditempelkan di kendaraan. Lalu ada juga kartu sebagai tanda bukti bahwa memang benar dia sudah Parkir berlangganan. berlangganan. Jadi, Oke, Pak. Jadi dengan tanda itu diharapkan nanti seluruh juru parkir sudah paham bahwa kalau sudah ada ini tidak boleh dipungut. Nggak perlu ditarik lagi. Ya, tapi saat ini masih belum sosialisasinya masih belum menyeluruh. semua, Pak. Oke, Ya, tapi kami sudah siap. Kalau seandainya ada pelanggan kami dipungut parkir, Iya. nanti kita akan langsung ke lapangan. Oh. Tinggal kasih tahu siapa lokasinya di mana, juru parkirnya siapa. Yang kurang mengerti nih, Pak. Ya, kalau perlu difotokan sehingga kami nanti akan Menyampaikan datang ke sosialisasi. sana sambil menginformasikan hal tersebut. Oke. Jadi sosialisasinya berjalan Sambil berjalan. sambil berjalan Oke, seperti siap, itu. siap, siap. Ya, jadi harapan kami dengan adanya nanti seluruh kota Samarinda masyarakat sudah mulai parkir berlangganan. Juru parkir itu nanti tidak usah lagi memungut, tapi nanti diakomodir langsung direkrut oleh Dinas Perhubungan sebagai tenaga pengelola parkir yang ada di lapangan nantinya, sehingga nanti timbal balik hasil retribusi yang dibayarkan berupa uang parkir berlangganan, tarif parkir berlangganan tadi yang disampaikan ke pemerintah daerah, kita akan mengembalikannya kembali kepada juru parkir. Oke. Yang akan direkrut menjadi bagian dari Dinas Perhubungan untuk mengelola parkir. Dan juga nanti akan diberikan gaji sesuai dengan mungkin nanti akan disesuaikan dengan kondisinya seperti itu. Terakhir nih, Pak, Ya, Pak. untuk parkir berlangganan. Ya. Karena mungkin izin parkir sudah sangat detail. Ya. Kira-kira berapa sih kalau seandainya kendaraan roda 4 itu langganannya? Atau Ya. roda 2 berapa langganan? Jadi untuk pelangganan berlangganan parkir ini kemarin kita sudah dikeluarkan Perda nomor 1 tahun 2024 untuk tarif parkir berlangganan. Memang tarifnya cukup tinggi, Pak, untuk tahun ini. Hanya saja kemarin dari Bapak Wali Kota meminta saya untuk membuatkan kembali perwali turunannya untuk parkir berlangganan ini. Harapan beliau pada saat orang parkir berlangganan, memang dia membayar tinggi, Pak, di awal. Tapi pada saat dia ingin menambahkan kendaraan kedua atau ketiga, itu nilainya lebih ringan. Jadi ada Seperti simulasinya gitu, Pak. Uh, Hitung-hitungannya. Jadi ini belum bisa saya sampaikan karena Perwalinya masih belum kelar ya. belum keluar dan ini masih harus dikoordinasikan, dirapatkan kembali bersama. Nah, mungkin untuk saat ini yang sudah berlaku, yang menurut Perda 1 tahun 2024 itu, untuk motor itu per bulan itu sekitar 40.000 Per bulan. per bulan. Kalau untuk R4 itu sekitar 100.000. 100.000. Kalau R6 itu sekitar 200.000. Oke. Jadi 40.000-an, 100.000-an. Ya, jadi ada perbedaan. Nah, pada saat kita bayar parkir berlangganan langsung 6 bulan, itu dapat korting 1 bulan, Pak. Oh gitu, dapat diskon. Iya. Kalau kita membayar parkir 1 tahun, itu dapat korting 2 bulan. Seperti itu. Jadi Siap. jadi lebih murah. Lebih sedikit, murah ya. kalau dalam rentang waktu yang lama ya. Ya, hanya saja ini juga nilainya cukup tinggi, Pak. Dan makanya kemarin pada saat rapat dengan Bapak Wali Kota, pada saat kita ingin menerapkan ini untuk percontohan, jadi nanti untuk seluruh pegawai nih, Pak, diharapkan harus berlangganan ini dari Pak Bapak Wali Kota. Jadi dimulai dari pegawai dulu nih, Pak. Apabila dia memiliki lebih dari 1 kendaraan, itu bisa mendapatkan potongan harga. Sehingga ini juga bisa menjadi nilai jual yang
mudah lah buat buat kita memasarkan daripada parkir berlangganan parkir ini. berlangganan. Maksudnya seperti itu, Pak. Jadi bagaimana upayanya biar masyarakat juga tidak beratkan pada saat dia memiliki lebih dari satu kendaraan. Siap, Seperti itu. siap. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama, Pak. Jadi untuk izin perparkiran silahkan menghubungi OSS Pak ya, Iya. online single submission. Tapi jika masih ada pertanyaan atau ingin mengkonsultasikan area parkir yang akan dipergunakan untuk izin perparkirannya bisa langsung datang ke Dinas Perhubungan di Jalan MT Haryono Pak ya. Ya. Mungkin sebelum kita tutup Pak, ada pesan-pesan terakhir nggak? Ya, harapan saya ya masyarakat Kota Samarinda, terutama untuk pengendara, ya upayakan parkir itu pada tempatnya. Jadi janganlah parkir di sembarang tempat. Yakni mungkin biasanya ada tanda-tandanya atau mungkin parkirnya di atas trotoar, itu tidak boleh. Malah tidak boleh. Atau mungkin parkirnya apabila dipandang itu mengganggu daripada kendaraan yang lewat. Nah, ataupun dia parkir di atas yang ada rambu larangan parkir, maupun juga dia memparkirkan kendaraannya di yang jelas di mana kondisi-kondisinya yang dirasa ini cukup mengganggu bagi pengendara yang lain. Nah, agar tidak mengganggu, selain itu juga kami dari Dinas Perhubungan biasanya akan mengadakan tindakan, Pak. Penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang salah parkir. Oke. Ya, juga untuk kendaraan yang parkir, terutama kendaraan roda 4 nih, Pak, yang sering salah markah. Jadi markarnya harusnya lurus, paralel, dia miring. Oh. Nah, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Jadi untuk kendaraan itu kan bisa terlihat dari markah yang sudah tertera, yang sudah dibuat, Garis, Pak, ya. sudah dibuat di jalan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan markah itu. Apabila markah itu lurus, kita parkirnya lurus. Nah, jangan sampai dengan miring ini akan mengganggu daripada lalu lintas. Jadi harapan kami dalam melaksanakan perparkiran harus selalu memikirkan orang lain atau pengendara lain seperti itu. Siap. Terima kasih. Oke, demikian obrolan kita tentang izin perparkiran. Tidak hanya pelaku usaha, tapi pengguna jasa parkir dan maupun yang ada di atas jalan juga harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada seperti yang disampaikan oleh Pak Didi. Demikian, sekali lagi Pak Didi, terima kasih sudah datang di Opablik ini. Sama-sama, Pak. Demikian kita tutup obrolan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Samarinda Makin maju, makin maju, makin maju.